Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan menyelami tema yang mungkin pernah kalian alami atau bahkan bikin kalian jengkel. Kenapa sih seringkali orang tua lebih percaya sama orang lain, teman atau tetangga mereka, daripada pada anaknya sendiri, meskipun anaknya lebih berpendidikan dan lebih berpengetahuan? Fenomena ini bisa muncul di banyak aspek hidup, entah soal kesehatan, finansial, bahkan saat bicara soal masa depan kita sendiri. Nah, di video ini kita akan mencoba menguraikan alasan di balik sikap ini dan tentunya memberikan perspektif yang bisa membantu kalian memahami sudut pandang orang tua. Jadi, buat kamu yang mau ngerti lebih dalam tentang pola komunikasi dan cara membangun hubungan yang lebih solid dengan orang tua, silahkan nonton sampai habis. Sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu kenapa fenomena ini bisa muncul. Dalam psikologi ada yang namanya authority bias, di mana seseorang lebih percaya pada figur atau kelompok yang dianggap lebih otoritatif atau akrab dengan mereka, terlepas dari benar atau tidaknya pendapat tersebut. Nah, buat orang tua, biasanya figur otoritatif itu bisa jadi teman, tetangga, atau orang yang mereka anggap satu generasi atau senasib. Artinya, mereka merasa lebih nyambung dan lebih percaya kalau yang ngomong itu adalah orang yang sepantaran atau satu pengalaman. Tapi bukan hanya itu, ada juga faktor confirmation bias. Orang cenderung mencari dan menerima informasi yang sudah sesuai dengan kepercayaan mereka sebelumnya. Jadi, kalau orang tua kita sudah punya pandangan tertentu, mereka cenderung lebih percaya informasi yang datang dari orang lain yang mendukung pandangan mereka. Misalnya, kalau orang tua merasa bahwa cara hidup tertentu adalah yang paling aman dan benar, mereka akan lebih mudah menerima saran dari tetangga yang juga punya pandangan serupa, daripada dari anaknya yang mungkin punya pendekatan atau cara pandang lebih baru atau berpendidikan. Hal ini seringkali tidak terkait langsung dengan seberapa berpendidikan anaknya, tapi lebih pada seberapa nyambung pendapat itu dengan keyakinan lama mereka. Lalu, dari sisi komunikasi, fenomena ini juga bisa dijelaskan lewat konsep yang disebut komunikasi antar generasi. Seperti yang kita tahu, ada perbedaan nilai dan pengalaman antara generasi yang berbeda, terutama antara generasi orang tua kita yang mungkin lahir sebelum era teknologi dan informasi yang berkembang pesat, dengan generasi kita yang lebih digital dan terbiasa menerima banyak informasi-informasi baru. Ketika orang tua merasa kurang paham atau bahkan merasa ketinggalan dari anaknya, mereka bisa merasa kurang percaya pada nasihat yang berasal dari perspektif yang baru. Perbedaan komunikasi ini bisa bikin saran dari anaknya dianggap kurang relevan atau bahkan mengintimidasi buat sebagian orang tua. Terkadang, anak-anak lebih terdidik ini justru membuat orang tua merasa terpojok atau tidak cukup paham. Dan inilah kenapa mereka memilih pendapat dari teman yang lebih sepantaran yang mereka anggap berbicara dengan bahasa dan pengalaman yang lebih mudah dipahami. Satu faktor besar lainnya adalah aspek budaya dan hierarki dalam keluarga. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, pandangan bahwa orang tua punya pengalaman dan wawasan hidup lebih banyak daripada anaknya masih sangat kuat. Dalam tatanan hierarki seperti ini, nasihat dari anak, bahkan ketika anak itu sudah berpendidikan tinggi, seringkali dilihat sebagai kurang pengalaman hidup. Orang tua mungkin berpikir bahwa meskipun anaknya pintar secara akademis, mereka tetap belum memahami berbagai tantangan hidup yang mungkin sudah dialami orang tua dan teman-teman sebayanya. Padahal pengalaman hidup itu tidak berguna jika tidak relevan. Misalnya, orang tua yang seumur hidupnya menjadi karyawan belum tentu paham tentang dunia bisnis atau investasi. Selain itu, di budaya kita, nasihat orang tua seringkali dianggap lebih otoritatif dan dihargai tinggi, sehingga orang tua cenderung lebih percaya pada sumber-sumber eksternal yang mereka pandang netral atau lebih berpengalaman. Namun, sialnya, bagaimana jika orang tuanya sudah terlalu tua, sehingga tidak menemukan orang yang lebih tua dari dirinya? Akhirnya mereka tidak bisa belajar. Hal-hal ini bisa bikin orang tua mengesampingkan pandangan anak karena mereka merasa senioritas atau pengalaman hidup lebih penting daripada pengetahuan akademis atau pengalaman-pengalaman baru lainnya. Kalau kamu pernah atau sering mengalami hal ini, mungkin kamu bertanya, gimana sih caranya supaya orang tua bisa lebih mendengarkan pendapat kita? Pertama-tama, penting buat kita memahami bahwa perubahan persepsi itu nggak bisa terjadi dalam satu malam. Hubungan dengan orang tua adalah hubungan jangka panjang yang butuh pendekatan perlahan. Jadi, kita bisa mulai dengan mendekati mereka bukan hanya lewat logika dan fakta-fakta akademis, tapi juga lewat pendekatan emosional. Coba dekati dengan bahasa yang lebih sederhana, hindari kalimat yang terkesan menggurui, dan perlihatkan empati. Kadang orang tua kita lebih terbuka ketika mereka merasa dihargai pendapatnya dan ketika kita mampu berkomunikasi dengan cara yang lebih humble dan santai. Kedua, kita juga bisa mencoba memberikan contoh nyata atau studi kasus yang relevan.
tapi nggak langsung memaksakan untuk setuju. Misalnya, kalau kita bicara soal kesehatan atau teknologi, kita bisa membagikan kisah sukses atau fakta-fakta dari sumber yang familiar buat mereka. Seperti dari tokoh masyarakat yang mereka hormati, atau bahkan kisah tetangga yang berhasil karena pendekatan yang kita sarankan. Ini bisa membantu membuka pandangan mereka tanpa mereka terpaksa. Sebenarnya ada beberapa studi menarik yang bisa dijadikan contoh. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua lebih percaya pada pendapat orang yang dekat dengan pengalaman mereka daripada anaknya yang lebih muda. Studi ini menunjukkan bahwa mereka merasa ada di tempat yang sama dengan sesama teman yang seumuran yang punya nilai dan pandangan yang serupa, sehingga kepercayaan mereka terhadap informasi jadi lebih tinggi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa orang tua akan cenderung berubah jika ada bukti nyata yang pelan-pelan mereka pahami dan lihat sendiri. Maka dari itu, jika kita mampu memberikan contoh-contoh yang sesuai dan nyata, bukan hanya teori atau argumen, lambat laun mereka akan lebih terbuka terhadap ide kita. Jadi, kesimpulannya, fenomena orang tua lebih percaya pada orang lain daripada anaknya sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor. Mulai dari bias psikologi, perbedaan komunikasi antar generasi, hingga pengaruh budaya dan hierarki keluarga. Meskipun membuat kita pusing, memahami faktor-faktor ini bisa membantu kita mengambil langkah lebih bijak dalam berkomunikasi dengan mereka. Ingat, perubahan dalam hubungan tidak terjadi secara instan. Semakin kita mampu mendekati dengan sabar, memahami, dan memberi ruang untuk perbedaan, semakin besar peluang kita untuk membuka komunikasi yang lebih sehat dengan orang tua kita. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Di video berikutnya kita akan membahas hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih sudah menonton.